warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat dari kelompok malaria akan melakukan penyuluhan tentang penyakit malaria. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri dari kami dari kampus Diki Ahmad. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bustan dengan rekan-rekan saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nurjana. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali. Perkenalkan nama saya Marcela Isla. Perkenalkan nama saya Rasina. Dan sebagai dokumentasi atas nama Eka Bima. Sambil lihat-lihat dibicarakan. Baik, kami akan menjelaskan tentang malaria. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah tahu apa itu penyakit malaria? Nyamuk ya ini kau tahu nih nyamuk. Iya. Nah, itu adalah penyakit malaria yang biasa disebabkan oleh Plasmodium falciparum yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang biasa terjadi pada penularan biasa terjadi pada pagi hari sampai pagi. Nah, Plasmodium itu adalah salah satu parasit atau bakteri yang yang mengakibatkan terjadinya suatu penyakit malaria. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Anopheles sp yang ada di kita? Anopheles sp itu adalah salah satu jenis nyamuk yang mengakibatkan penyakit malaria. Nah, jika kita terkena gigitan dari nyamuk Anopheles ini atau salah satu jenis nyamuk ini, itu bisa terjadi yang namanya penyakit malaria. Seperti itu. Nah, Beda nyamuk ini kali beda di. Iya, beda dengan DBD. Nyamuk Papua ini kak. Iya, yang di Papua itu. Ini baru-baru dari Papua. baik. Bisa saya lanjut. Ya. Baik, ada beberapa gejala yang biasa terjadi ketika kita terkena penyakit malaria. Nah, apa saja itu? Gejalanya itu kita biasa mengalami yang namanya demam, sakit kepala, berkeringat, menggigil, yaitu panas dingin. Kita merasa panas tetapi dingin tapi merasa panas, seperti itu. Mungkin dari kita teman-teman sekalian sudah pernah mengalaminya, seperti itu. Kemudian lesu, badan kita terasa lemah, kemudian sering muntah juga, kemudian mual, disertai dengan sakit perut dan diare. Diare itu yang biasa kalau kita keluar masuk WC, iya, mencret gitu. Nah, mungkin dari kita semua sudah pernah terkena penyakit malaria. Jadi, Atau pernah mengalami gejalanya. atau pernah mengalami gejala-gejala yang ada di tubuh kita, tuh demam, sakit kepala. Belum kan, alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Belum terkena ya. Nah, jika kita pernah mengalami gejala-gejala yang seperti demam, sakit kepala dan lain-lain, kita bisa menggunakan diri ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Nah, tetapi kita juga tidak perlu ke rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Kita bisa melakukan pengobatan atau pencegahan secara mandiri di rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita istirahat yang cukup, minum minuman air yang cukup, air putih yang cukup, kemudian kita mengkonsumsi obat. Kita bisa membeli di apotek terdekat atau pergi ke puskesmas dengan obat seperti obat itu ada namanya obat aspi dan ada obat
Vacuum. Nah itu adalah salah satu obat untuk mencegah penyakit malaria. Nah tentu jika kita mengalami gejala malaria atau penyakit malaria, ada beberapa pencegahan atau gaya hidup sehat yang harus kita perhatikan dan ketahui. Dan untuk lebih mengetahui lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada pencegahan dari penyakit malaria itu sendiri, yaitu tingkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama ada tidur yang cukup. Selanjutnya tidak minum minuman beralkohol. Bagaimana nih tadi kalau bisa nana paling minimal lo ini. Dan yang ketiga aktivitas fisik minimal 30 menit. Minum air putih yang cukup, makan makanan sehat dan bergizi seimbang, dan yang terakhir tidak merokok. Nah, untuk menghindari gigitan nyamuk malaria, ada beberapa poin. Yang pertama, tidur memakai kelambu anti nyamuk, dan yang kedua menggunakan anti nyamuk bakar atau anti nyamuk obat nyamuk. Yang ketiga ada menyemprot ruangan dengan semprotan anti nyamuk seperti baygon contohnya. Selanjutnya ada menjauhkan kandang ternak dari rumah. Selanjutnya ada tidak menggantung pakai, memasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi rumah. Selanjutnya ada membersihkan lingkungan, contohnya seperti got, genangan air yang ada di sekitar rumah kalian. Terus yang selanjutnya waspada gigitan nyamuk malaria dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Selanjutnya ada apabila keluar rumah pada malam hari, sebaiknya memakai pakaian tertutup, contohnya lengan panjang. Oke. Penyakit malaria, apakah kakak ada yang mau ditanyakan? Nyamuk apa lagi tadi namanya kan? Malaria. Tidak. Jenis nyamuknya. Itu ada salah satu nama jenis salah satu jenis nyamuk yang menyebabkan malaria. Apa? Anopheles. Yang tuh ada yang bertanya tadi tentang bagaimana yang mengkonsumsi alkohol. Nah, di sini jika kita mengkonsumsi alkohol, kita mengusahakan untuk tetap rajin olahraga dan minum air putih secukupnya. Jadi yang sering mengkonsumsi alkohol, untuk mencegah dari penyakit malaria, kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga minimal 30 menit dan minum air putih secukupnya. Nah, minimal kita minum air putih dalam satu hari itu 4 liter. 4 liter per hari. Nah, sama juga dengan yang merokok. Untuk mencegah penyakit malaria dan penyakit lainnya, bukan hanya dengan penyakit malaria, tetapi penyakit lainnya, kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, minum air putih, dan melakukan aktivitas yang bisa menggerakkan atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di mana kampus teh nih kak? Di Sini Raya. Nah, Siapa tahu masih ada lagi yang mau bertanya kan? kita bisa seimbangkan dengan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang untuk menyeimbangkan terus jika kita sebagai berkonsumsi minuman yang beralkohol. Berapa liter air diminum setiap hari? Minimal maksimal 4 liter. kalau kau 1 galon. Supaya basur. 1 galon lebih bagus. Mungkin masih ada. Galon. Baik, terima kasih Dari Ambung. waktunya mendengarkan materi kami, tujuan kami pada siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Dan sebelumnya kami bisa foto bersama. Sama. Boleh kak, boleh. Oke, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar ingin melakukan penyuluhan mengenai penyakit malaria. Sebelumnya perkenalkan kami, saya atas nama Mulyana dengan rekan-rekan saya. Boleh perkenalkan diri?
selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penyakit malaria, Kak. Baik, dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada kakak-kakak dan ibu yang memberikan kepada kami. Di sini kan menjelaskan tentang penyakit malaria. Mungkin kita sudah tahu apa itu penyakit malaria. Malaria itu disebutkan oleh Plasmodium B dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles filipina, dan penularan ini biasa terjadi pada petang sampai pagi hari. Dan di sini Plasmodium itu adalah satu parasit atau bakteri yang disebutkan dikenal sebagai penyebar virus malaria, penyakit malaria. Kemudian Anopheles ini adalah salah satu jenis nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, kemudian di sini ada beberapa gejala yang biasa terjadi pada yang terkena penyakit malaria itu. Nah, yang pertama itu ada demam, kemudian sakit kepala, berkeringat, menggigil, lesu, muntah, mual, sakit perut, dan diare. Nah, biasa demam ini terjadi ketika kita sudah terkena penyakit malaria. Dan itu pun dengan gejala-gejala yang ada di tersebut. Nah, jika kita mengalami gejala tersebut, bisa kita periksakan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Nah, jika kita bisa mengalami gejala malaria tersebut, kita bisa melakukan pengobatan secara mandiri di rumah kita dengan hidup yang cukup dan mengkonsumsi obat seperti ACT dan obat kloroquine. Nah, ini adalah beberapa dari penyakit malaria, dan ada beberapa gejala malaria. Dan itu bagaimana kita untuk mencegah penyakit malaria ini akan bisa Baik, nah adapun juga cara pencegahan malaria. Yang pertama kita jaga tahan tubuh kita itu tidur cukup, menyemprot ruangan semprot dengan anti nyamuk, memasang kawat kasat pada jendela atau ventilasi rumah. Nah, membersihkan lingkungan seperti got atau sekitaran rumah. Nah, itu paling diwaspadai itu gigitan nyamuk malaria itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, bila keluar rumah menggunakan pada malam hari itu sebaiknya menggunakan baju lengan panjang. Nah, tidak menggantung pakaian pada tidak menggantung pakaian bekas pakai. Nah, itu menyebabkan kadang penyakit dari baik. itu sedikit ada beberapa pencegahan yang dibuat oleh teman saya. Untuk lebih menjaga daya tahan tubuh kita itu kita mengusahakan agar kita lebih banyak istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah, salah satu juga adalah kita melakukan aktivitas seperti olahraga. Nah, pada saat kita terkena penyakit malaria, karena kan biasa kita kalau sudah terkena penyakit malaria, kita akan merasa demam, menggigil. Nah, badan kita akan terasa lemah. Nah, di situ kita bisa melakukan aktivitas berolahraga minimal 30 menit, minum air putih secukupnya, dan kita mengusahakan untuk makan makanan yang bergizi dan seimbang. Mungkin ada yang mungkin ditanyakan kepada kami sebagai respon dari pimpinan kami. Sedikit aku tanyakan, ini yang paling besar yang bisa kena umur berapa? Mungkin dari anak-anak, dewasa, atau orang tua gimana? Untuk yang Dominan yang paling besar yang bisa kena malaria gitu. anak-anak dengan orang tua yang apalagi yang kalau lingkungan sekitar kita tidak terjaga dengan baik, sanitasi kita kurang baik. Nah, karena anak kebiasaan kan anak-anak suka bermain di luar dan tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Nah, di situ berpotensi